Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Raon di season kedua manhwa The Reincarnated Assassin is a Genius Swordman. Di mana sebelumnya dia dan teman-temannya sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa untuk menjalankan misi keduanya. Nah, apa yang akan terjadi di misi keduanya ini? Apakah akan berjalan dengan lancar atau tidak? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Di perjalanan menuju desa bernama Cebu, Raon dan kawan-kawan bertemu dengan anggota dari lapangan pelatihan ke-6. Di sini ketua pelatihan ke-6 dipimpin oleh seseorang bernama Crane Jeghar. Lalu Raon pun bertanya kenapa anggota pelatihan ke-6 ada di sana. Sementara itu, Crane juga bertanya balik kepada Raon kenapa anggota pelatihan ke-5 juga ada di sana. Sebelumnya, Raon sudah pernah mendengar kabar tentang Crane. Crane itu adalah anggota yang pernah terbaring di tempat tidur dalam waktu yang lama karena cedera. Tapi untuk saat ini kelihatannya Crane sudah sembuh jadi bisa bergabung dengan pelatihan ke-6. Dengan skill yang dimilikinya, Crane itu setidaknya bisa menjadi salah satu pengguna pedang level tinggi. Setelah itu, Crane pun berkata kalau mereka sedang menuju desa Cebu untuk menjalankan misi pembasmian orc. Lalu Crane pun bertanya kembali kepada Raon kalau dirinya ada urusan apa ke sana. Raon pun menjawab kalau mereka juga sama sedang menuju desa Cebu untuk menjalankan misi pembasmian orc. Crane pun berkata kembali kalau begitu apakah mereka semua diberi misi yang sama? Soalnya pelatihan ke-6 tidak diberitahu apapun soal itu. Mendengar pertanyaan tersebut, Raon pun cukup terkejut karena dirinya juga tidak tahu hal tersebut. Lalu kita dialihkan ke malam sebelum keberangkatan di bar pinggiran kota. Di sana ada Rimmer yang sedang membicarakan murid-muridnya di pelatihan ke-5 yang berhasil menyelesaikan misi sebelumnya di mana mereka bisa mengalahkan para bandit. Selain itu, di sini Rimmer juga sangat percaya diri kalau murid-muridnya akan berhasil juga dalam misi pembasmian orc yang sedang dijalankan. Kemudian, tiba-tiba instruktur pelatihan ke-6 pun datang menghampiri Rimmer dan berkata kalau misi pembasmian orc tersebut sebaiknya diberikan kepada pelatihan ke-6 saja. Pembasmian orc itu membutuhkan kerjasama daripada kekuatan individu. Apalagi pelatihan ke-5 itu lebih mementingkan kekuatan individu, jadi pelatihan ke-6 lebih cocok untuk misi tersebut. Baru-baru ini pelatihan ke-6 juga sudah menyelesaikan latihan yang sangat sulit tanpa satupun murid yang keluar. Jadi kemampuan mereka juga sudah meningkat sedikit. Oleh karena itu, misi pembasmiannya akan diambil alih oleh pelatihan ke-6. Mendengar hal tersebut, Rimmer pun berkata apakah instruktur pelatihan ke-6 terlihat begitu cemas dan banyaknya perhatian yang tertuju kepada pelatihan ke-5 akhir-akhir ini. Lalu Rimmer pun menyarankan untuk mengirim semua anggota pelatihan ke-5 dan ke-6 saja dalam misi yang sama. Para orc harus ditangani sebelum menjadi masalah yang terlalu besar bagi desa. Kalau mereka menjalankan hal tersebut sebagai misi dan mengirimkan anggota pelatihan ke-5 dan ke-6 lalu membiarkan para anggota bersaing, mereka akan menyelesaikannya dengan lebih cepat dan teliti. Rimmer pun bertanya kembali kepada instruktur pelatihan ke-6 apakah dirinya setuju. Instruktur pelatihan ke-6 pun menjawab kalau dirinya setuju dengan hal tersebut dan akan langsung meminta izinnya kepada kepala keluarga. Lalu kita dialihkan kembali ke tempat anggota pelatihan ke-5 dan ke-6 berada. Di sana Buran berkata sepertinya ada kesalahpahaman yang terjadi dengan para instruktur tentang misinya. Jadi untuk pelatihan ke-6 bisa kembali sekarang karena pelatihan ke-5 saja sudah cukup untuk menyelesaikan misinya. Mendengar perkataan Buren barusan, Crane pun merasa seperti direndahkan dan berkata kalau Buren tidak seharusnya berkata seenaknya seperti itu. Apakah benar keakuan Buren itu ada karena kesetiaan pada pelatihan ke-5? Kemudian Crane berkata kembali kalau misi pembasmian itu mengutamakan kerjasama dan pelatihan ke-6 jauh lebih unggul dalam hal tersebut dari pelatihan ke-5. Apalagi regu ke-5 tidak memiliki pengalaman menjalankan kerjasama jadi pastinya akan kesulitan menyelesaikan misinya. Buren pun menjawab kalau dirinya tahu kemampuan Crane itu seperti apa, tapi jangan meremehkan regu ke-5. Melihat perdebatan Crane dan Buren, Raon pun berpikir sepertinya para instruktur terutama Rimmer sudah tahu akan hal tersebut. Tapi kenapa para instruktur mengirim mereka tanpa mengatakan apapun? Rimmer itu menghargai pengalaman praktis dan menganggapnya penting untuk seorang bangsawan. Dari sudut pandang tersebut, misi pembasmian monster itu sangat nyata. Tapi yang terpenting dalam pembasmian monster itu adalah kerjasama dan strategi.
Selain itu, regu kelima masih belum memiliki cukup pengalaman dalam hal kerjasama dan strategi. Oleh karena itu, sepertinya Rimmer sengaja membuat regu ke-6 bersaing dengan regu kelima yang reputasinya sedang meningkat. Rimmer juga mungkin ingin mereka menyadari sendiri bahwa regu kelima itu masih kurang. Jika berpikir seperti itu, Raon merasa Rimmer itu benar-benar sangat licik dan semuanya jadi masuk akal. Sehingga Raon pun jadi bisa menyimpulkan kalau mereka semua harus mengalami pentingnya kerjasama secara langsung, karena semua sudah terjadi. Lalu Raon teringat kata-kata yang ibunya Raon katakan sebelum Raon pergi. Ibunya Raon berkata kalau ibunya itu ingin melihat Raon menjadi swordman yang melindungi semua orang. Setelah itu, Raon berkata kepada Buren dan Crane yang sedang berdebat. Raon memerintahkan kepada mereka untuk tenang karena mereka hanya akan menyanyiakan waktu saja. Raon juga berkata kalau mereka pastinya sadar kalau masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara berdebat. Oleh karena itu, Raon pun menyarankan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pertandingan antara kedua regu. Mendengar saran dari Raon, Buren pun bertanya apakah tidak masalah mereka semua melakukan pertandingan regu sebelum memulai misi. Itu terlalu ceroboh karena bisa membuang-buang energi saat tidak tahu tantangan apa yang akan mereka hadapi ke depannya. Raon pun menjawab kalau salah satu regu kelihatannya tidak bersedia untuk mundur. Apalagi Buren sendiri tidak berencana untuk menyerahkan misi tersebut kepada regu ke-6. Lalu Raon pun berkata, karena misinya kali ini itu pembasmian, kelompok orc yang ada pasti beranggotakan cukup banyak. Dan itu artinya kemungkinan besar ada High Orc yang memimpin. Jadi pertandingannya itu adalah regu yang menang akan memimpin misi tersebut dan yang kalah akan mendukung. Mereka akan mengalahkan pemimpin para orc, membubarkan kelompok orc, lalu menyelesaikan misi sesuai rencana. Ketika regu yang memimpin tidak bisa mengatasi para orc, regu yang mendukung akan mendapatkan kesempatan untuk maju. Mendengar usulan seperti itu, Crane pun setuju karena itu bukanlah ide yang buruk. Karena semuanya sudah ditentukan, mereka semua pun akan langsung naik ke atas gunung yang ada di depan mereka saat ini untuk melaksanakan pertandingannya. Setelah itu, pertandingan pun langsung dimulai, di mana Buren, Martha, dan anggota yang lainnya dari regu kelima langsung maju ke tempat regu ke-6 berada. Karena syarat untuk menangnya mudah yaitu mengalahkan seisi tim atau merebut bendera musuh. Martha pun merasa kalau mereka tidak perlu rencana dan hanya perlu membuat semuanya bertarung satu persatu. Selain itu, Martha juga telah meremehkan regu ke-6 dan merasa dirinya bisa menghabisi semuanya sendirian. Lalu Martha pun sampai di tempat regu ke-6 dan langsung memulai pertarungannya. Sementara itu, Raon sedang duduk diam saja di belakang dan menggunakan kemampuannya yang bernama Legendary Sense, di mana dirinya bisa membayangkan semua situasi yang terjadi di pertarungan teman-temannya. Kemudian, Runan bertanya kepada Raon apakah tidak masalah membiarkan mereka bertarung tanpa rencana. Raon pun menjawab kalau mereka semua sangat percaya diri dan tidak mau mendengarkan Raon. Lalu Runan bertanya lagi kalau begitu apakah mereka mempunyai kesempatan untuk menang. Raon menjawab dirinya yakin kalau ragunya akan kalah dengan cara yang menyedihkan. Dan benar saja di dalam pertarungan Martha dan Buren mengalami kesulitan untuk menghadapi anggota regu ke-6. Hingga akhirnya Martha, Buren, dan anggota yang lainnya pun kembali ke tempat Raon dengan hasil kalah telak. Di sini Raon bertanya apakah semuanya semudah yang dipikirkan. Sepertinya dilihat dari keadaan semuanya mereka sudah siap untuk mundur. Mereka semua kalah tapi dunia tidak berdiam diri saja saat semuanya bertambah kuat. Jadi semuanya tidak bisa meremehkan lawan karena diabaikan oleh kerajaan Owen sebelumnya. Raon juga berkata kalau hasil tersebut adalah hasil yang sudah sepantasnya didapatkan karena bertarung tanpa strategi dan kerjasama, serta tanpa mengenali lawan terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga terbawa keangkuhan dan akhirnya menyanyiakan energi, aura, dan bahkan membocorkan tekniknya kepada lawan. Sebagai swordman, mereka juga pastinya latihan setiap hari. Bukan karena performa regu kelima lebih baik berarti mereka bisa meremehkan regu ke-6. Lalu Runan pun bertanya kalau begitu apakah regu kelima akan kalah. Raon pun menjawab kalau mereka masih mempunyai kesempatan. Mendengar hal tersebut, Buren dan Martha pun terkejut dan berkata kalau mereka bersedia melakukan apapun untuk menang. Melihat anggota regu ke-6 masih mempunyai keinginan untuk mencoba, akhirnya Raon pun memberikan arahan kepada mereka caranya untuk bisa menang. Di sisi lain, setelah pertempuran sebelumnya anggota regu ke-6 menjadi lebih percaya diri lagi sampai ada yang merasa sombong. Tapi masih ada seorang yang mengingatkan temannya untuk tidak sombong karena regu kelima pernah mengalahkan bandit. Selain itu, kemungkinan besar regu kelima juga tak akan menyerah dan akan kembali sebentar lagi. Dan benar saja tiba-tiba Martha pun sudah ada di hadapan mereka untuk melakukan pertempuran kedua.
Tanpa basa-basi, Martha pun langsung maju untuk menyerang dan regu ke-6 sudah siap untuk menahan serangan Martha dengan memfokuskan aura. Namun kali ini serangan Martha tersebut berhasil mendarat ke tubuh anggota regu ke-6 dengan sangat baik. Dan hal tersebut membuat mereka cukup terkejut. Sementara itu, Buren juga sama sedang menyerang anggota regu ke-6 yang lainnya. Dan kali ini Buren juga berhasil melancarkan serangannya sama seperti Martha. Melihat serangan Buren berhasil pun, anggota regu ke-6 merasa terkejut karena pergerakannya saat ini itu berubah. Cara bertarung Martha dan Buren saat ini berbeda 180 derajat dari yang sebelumnya. Oleh karena itu, anggota regu ke-6 pun berpikir apa yang membuat mereka mengganti gaya bertarungnya. Pertempuran pun terus berlangsung di mana Martha saat ini sedang memimpin jalannya pertarungan. Selain itu, Martha juga berpikir kalau ucapan Raon itu benar. Sebelumnya, Raon bertanya kepada anggotanya kenapa mereka kalah meskipun mempunyai keunggulan dalam kemampuan dan kekuatan individu. Buren pun menjawab apakah karena informasi dan strategi. Raon pun berkata kembali kalau hal tersebut benar. Sebelum pertandingan, regu ke-6 menganalisa setiap anggota dari regu ke-6 kemudian merancang strategi untuk melawan mereka satu persatu. Tetapi regu ke-5 malah berasumsi bisa menang dengan mudah dan tidak membuat persiapan apapun untuk menghadapinya. Alhasil regu ke-5 terpaksa harus mundur tanpa berkesempatan melawan musuh yang normalnya bisa dikalahkan. Selain itu, Raon juga berkata bahkan regu ke-6 juga belum terkuras dalam hal stamina dan aura berbeda dengan regu ke-5. Memang keadaan regu ke-5 saat ini dirugikan, tapi bukan cuma mereka saja yang mampu mempersiapkan strategi dan informasi. Mendengar hal tersebut, Buren pun bertanya apakah Raon punya rencana. Raon pun menjawab kalau Crane saat ini sudah meningkatkan penglihatan dan kesadarannya. Berkat itu dirinya jadi bisa mengamati pergerakan semuanya dari kejauhan. Dan mengirimkan anggota yang bisa langsung menangkal setiap dari serangan dari anggota regu ke-5. Di rencana Crane, untuk seseorang seperti Martha yang keunggulannya berada pada kekuatan dan daya tahan namun juga serangan sederhana, dirinya pasti mengirimkan Swordman yang bisa menahan serangan dan menguras aura Martha. Sementara itu, untuk mengatasi Buren yang menggunakan Swordmanship yang presisi namun lugas, dirinya pasti mengirimkan orang yang ahli dalam penalaran serangan dan itu bisa membuat Buren tidak bisa menyerang secara efektif. Oleh karena itu, solusi yang ada untuk regu ke-5 adalah mengganti lawan menjadi pilihan yang terbaik. Tapi Raon tahu hal tersebut itu bukan sesuatu yang akan anggota regu ke-5 setujui. Jadi Raon pun membuat rencana cadangan di mana Raon memerintahkan semuanya untuk mengganti gaya serangannya. Raon juga menjelaskan kalau kuda-kuda regu ke-6 itu kuat, terutama orang yang melawan Martha. Tetapi untuk aliran auranya lemah dan itu meninggalkan beberapa celah kecil pada mereka. Oleh sebab itu Raon meminta semuanya untuk menggunakan indranya dengan lebih peka untuk mencari celah-celah tersebut lalu menyerang mereka. Mendengar penjelasan tersebut, Martha dan Buren pun berkata bukannya Raon itu sepanjang waktu diam saja di belakang. Tapi kenapa Raon bisa menjelaskan hal tersebut seolah-olah menyaksikan langsung pertarungannya. Raon pun menjawab kalau insting Crane itu memang mengesankan. Tapi kalau soal insting, punya Raon jauh lebih tajam. Lalu kita kembali lagi ke pertarungan. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, bahkan Runaan sepertinya takkan kalah. Lalu tiba-tiba, Crane pun datang ke tempat Raon berada. Di sini Crane masih tidak bisa merasakan apapun dari diri Raon. Dan Crane juga pada akhirnya tak punya pilihan selain mencari di mana letak benderanya. Kemudian Crane pun berkata pantas saja dirinya kehilangan kendali atas situasinya. Ternyata Raon sudah memberikan perintah kepada anggota regu ke-5. Selain itu, Crane juga berkata kalau dirinya mendengar kalau Raon juga mempunyai aura beratribut api. Dan Crane langsung mengeluarkan auranya. Melihat hal tersebut, Raon pun cukup terkejut karena Crane mempunyai atribut yang sama. Lalu Crane pun berkata kembali kalau level auranya itu lebih tinggi dari milik Raon. Begitu juga jumlah aura yang dimilikinya. Jadi Crane rasa Raon itu tidak sebanding dengan dirinya. Mendengar hal tersebut, Raon pun cukup terpancing dan langsung mengeluarkan auranya juga. Sehingga pertarungan antara Crane dan Raon pun akan segera dimulai. Setelah itu, Raon pun mulai menyerang Crane terlebih dahulu dan di sini Crane mulai berpikir tentang serangan Raon tersebut. Selain itu, Crane juga mendengar kalau Martha dan Pangeran Owen mampu Raon kalahkan. Aura yang dimiliki Raon juga sebenarnya tidak sebanding dengan level aura milik Crane. Tapi tetap saja aura milik Raon itu kuat. Tapi meski begitu, Crane masih merasa kalau dirinya lebih kuat. Kemudian, adu pedang yang cukup lama pun terjadi. Di sini, aura Raon berhasil melahap aura milik Crane dan hal tersebut benar-benar membuat Crane terkejut. Lalu, Raon pun langsung menyerang Crane kembali sampai akhirnya Crane pun kalah oleh Raon.
Setelah Crane kalah, Raon pun berkata apa pengaruhnya memiliki keuntungan elemental yang dimiliki Crane kalau akhirnya tetap kalah. Setelah itu, semua anggota regu pun berkumpul di tempat Raon di mana Crane sudah kalah oleh Raon. Lalu Buren pun bertanya apakah Raon sudah menduga hal tersebut, di mana Crane akan datang untuk mencari bendera supaya bisa membalikan keadaan ketika sudah terdesak. Bukan hanya itu saja, seperti yang Raon katakan sebelumnya, semuanya berjalan lancar untuk mengalahkan regu ke-6. Martha yang mendengar hal tersebut juga mengakuinya, bahkan Martha awalnya berniat ingkar janji dalam mengikuti semua perintah Raon. Tapi karena berhasil, Martha tidak jadi ingkar janji. Sekali lagi, semua anggota regu ke-5 mengakui Raon sebagai peringkat 1 dan semua perintah Raon mulai sekarang akan dituruti tanpa mengeluh. Mendengar semua perkataan tersebut, Raon merasa senang karena pertandingannya membuat semua orang sedikit bertumbuh. Kemudian, Raon pun menyampaikan sepatah kata kepada anggotanya dan berkata kalau semuanya sudah bekerja dengan sangat bagus. Raon juga berkata lewat pertandingannya itu, mereka semua jadi tahu betapa berbahayanya kepercayaan diri tak berdasar dan juga kesombongan. Selain itu, mereka juga tahu hasil macam apa yang akan didapatkan jika bergerak tanpa strategi. Seandainya pertandingan tersebut adalah pertarungan sungguhan, maka semuanya pasti sudah mati sekarang ini. Jadi, jangan lupakan hal yang sudah dipelajari hari ini. Di sisi lain, pandangan Crane terhadap Raon jadi berubah di mana Crane sudah menyadari kalau Raon jauh lebih cakap dari yang dirinya duga. Diri Raon juga lebih terpoles baik dari segi mental maupun fisik. Awalnya Crane kira regu ke-5 itu arogan, tapi sekarang dirinya merasa kalau yang arogan itu justru dirinya sendiri. Lalu Crane pun menghampiri Raon dan berkata kalau dirinya juga ikut belajar. Berkat Raon, Crane sadar kalau lengah itu adalah hal yang tak boleh terjadi dan rencana cadangan juga wajib ada jika strategi awal ternyata gagal. Crane rasa regu ke-6 masih akan menang dalam hal kerjasama, apalagi dirinya juga sudah mempelajari informasi mengenai regu ke-5. Tapi sayangnya regu ke-6 tak cuma kalah, tapi Crane juga kalah jauh dalam hal memimpin dan kalah telak dalam duel 1 lawan 1 melawan Raon. Crane juga merasa dirinya lebih kuat, tapi ternyata itu cuma kesombongan belaka. Jadi banyak sekali hal yang Crane pelajari dari pertandingannya itu. Oleh karena itu, Crane pun saat ini merasa berhutang budi kepada Raon. Melihat Crane yang seperti itu, Raon pun mulai berpikir kalau Crane itu berbeda dari keturunan langsung yang pernah dirinya temui. Karena Crane itu orang yang cukup baik. Lalu Raon pun berkata kalau pertandingan itu akan jadi pembelajaran juga bagi dirinya. Kemudian, Crane pun berkata seperti kesepakatan di awal, kalau regu ke-6 akan menjadi regu pendukung untuk regu ke-5 dalam misi pembasmian orc. Setelah itu, kita langsung dialihkan ke 2 minggu setelah misi dimulai. Desa Cebu adalah desa kecil tanpa adanya barang khas maupun tempat wisata. Di sana cuma ada beberapa penduduk yang menghidupi dirinya dengan bertani. Selain itu, misinya kali ini itu cuma patroli rutin, karena monster terkadang menyeberang melewati desa Cebu. Jadi misinya itu bukanlah misi khusus, tapi Raon merasa seperti mereka sedang diawasi dari belakang. Raon juga berpikir sepertinya instruktur juga tak mengikuti mereka diam-diam. Dan sensasi yang dirasakan Raon itu seolah-olah musuh sedang menilai kekuatan Raon dan kawan-kawan. Karena situasinya begitu, Raon pun memutuskan untuk tetap mengamati sambil menipu musuh. Lalu Raon juga memanggil Buren dan berkata untuk misinya kali ini, Raon ingin Buren lah yang mengambil alih komando dan memberikan perintah. Mendengar hal tersebut, Buren pun bertanya kenapa tiba-tiba begitu. Raon pun menjelaskan kalau di misi pertama mereka, cuma Runan dan Raon saja yang melawan Snow Tiger. Jadi kali ini akan lebih baik kalau Buren yang mengambil inisiatif. Terlebih lagi, bukannya waktu hari pertama latihan Buren pernah berkata kalau dirinya mau berjuang bersama Raon lagi. Raon juga berkata kalau omongan Buren waktu itu bukan hanya omong kosong saja kan. Jadi tunjukkan hasil dari kerja keras Buren selama ini sekarang. Mendengar hal tersebut, Buren pun tidak bisa berkata-kata lagi dan akhirnya menerima permintaan Raon, di mana dirinya akan mengambil alih komando di misinya kali ini dan akan menunjukkan perubahan dalam dirinya. Kemudian, Raon pun berkata kepada anggota lainnya untuk mengikuti perintah Buren mulai sekarang termasuk Martha. Lalu Martha pun berkata kalau dirinya akan mengikuti perintah Raon untuk mengikuti arahan Buren kali ini asal Raon bisa menunjukkannya dengan hasil yang nyata. Setelah itu, si api biru pun muncul dan Raon bertanya kepada si api biru apakah dirinya merasakan orang yang mengawasi mereka di dekat sana. Si api biru pun berkata ternyata Raon juga sadar tentang keberadaan musuh yang sedang mengawasi. Lalu Raon bertanya kembali di mana posisi orang tersebut dan berapa jumlah mereka. Si api biru pun menjawab kalau dirinya tidak mau memberitahukan lokasi dia kepada Raon.
Mendengar perkataan si api biru yang menyebutkan kata dia, Raon pun menyimpulkan kalau yang sedang mengawasi mereka itu cuma satu orang saja. Karena si api biru tidak menyebutkan kata mereka. Mendengar kesimpulan Raon, si api biru pun merasa kesal. Sementara itu, Raon mulai berpikir kalau dirinya tidak bisa langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Karena cuma yang mengawasi saja satu orang dan itu belum dihitung dengan rekan-rekannya yang lain, jadi bisa saja lebih banyak. Oleh karena itu, Raon tidak boleh lengah. Lalu kita dialihkan ke tempat orang-orang misterius yang mengawasi Raon dan kawan-kawan. Benar saja perkiraan Raon tadi, di mana masih ada rekan lainnya yang bersembunyi dan hanya satu saja yang mengawasi. Kemudian orang yang sedang duduk tersebut pun bertanya kepada orang yang mengawasi siapa orang-orang yang ada di desa Cebu. Orang yang mengawasi pun menjawab kalau orang tersebut adalah sepertinya dari Jeghar. Dari kelihatannya, mereka bukan kenaik resmi dan hanya kenaik pemula yang sedang menjalankan misi keduanya karena tidak ditemani instrukturnya. Lalu orang yang duduk pun bertanya kembali apakah dirinya tidak ketahuan saat mengintai. Orang yang mengintai pun menjawab tentu saja dirinya tidak ketahuan karena mana mungkin pemula bisa menyadari hawa keberadaannya. Lalu orang yang duduk pun berkata sepertinya karena penduduk desa sensitif terhadap perubahan makanya mereka meminta bantuan untuk mengatasi para orc yang meningkat. Selain itu, orang tersebut juga mengira kalau mereka bisa menemukan Magic Stone dengan cepat. Tapi sepertinya akan terjadi lebih lama dari perkiraan. Ternyata orang-orang misterius ini datang ke desa Cebu itu untuk mencari Magic Stone yang entah di mana keberadaannya. Setelah itu, orang yang mengawasi pun bertanya apakah sebaiknya mereka langsung serang saja semuanya. Karena itu adalah kesempatan yang sempurna untuk mengurangi bibit-bibit Jeghar sekaligus. Orang yang duduk pun berkata kalau mereka harus menahan diri terlebih dahulu. Dan coba lepaskan beberapa monster terlebih dahulu. Karena takutnya nanti para Jeghar tak akan tahu keberadaan Magic Stone-nya. Mengirim beberapa monster itu ditujukan untuk membuat para Jeghar merasa misinya itu sudah selesai dan akhirnya kembali ke tempat mereka. Begitu mereka semua pulang, para orang misterius ini akan menyerang desa Cebu sampai tak bersisa. Lalu orang yang duduk pun berdiri sambil menggunakan topeng orc dan dirinya juga berubah menjadi sesosok orc. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Di sini orang-orang misterius tersebut sudah merencanakan suatu rencana dan akan segera menjalankannya. Sementara itu Raon sudah menyadari kalau ada yang sedang mengawasi mereka. Nah, apa yang akan Raon lakukan untuk mencegah rencana orang-orang misterius berjalan dengan lancar? Kita nantikan saja untuk lanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.